Nah, kalau tabel karyawan sudah jadi, kita masuk ya ke tabel keluarga. Caranya sama teman-teman. Gimana sih cara menambahinnya? Kalian cukup pencet create dan kalian bisa klik ini. Dia akan otomatis seperti ini. Cuma yang tadi kita bilang, karena kita udah nyiapin semua tabelnya untuk mempersingkat waktu dan gak bikin kalian bosan, kalian tinggal namainnya sesuai kayak gini aja ya teman-teman. Untuk isinya mungkin kalian bisa belakangan ya. Oke, karena di sini tabel keluarga kita udah bikin, caranya tetap sama. Sebelum pengisian ini, pastinya kita harus setting dulu nih. Settingnya di mana sih? Caranya tetap sama juga, ada di design view. Kalian ketik seperti ini juga, dan data type-nya juga seperti ini. Cuma mungkin ini lebih diperhatikan lagi ya untuk general lookup-nya. Kayak nih, coba nih kita lihat lookupnya menggunakan text box, berarti dia nggak perlu ada pengisian seperti otomatis. Yang kedua, nama anggota juga menggunakan text box, generalnya cuma ukurannya 255. Di hubungan dia juga sama, ternyata nggak beda jauh sama teks nama anggota. Di lookupnya dia juga pakai text box aja. Di tanggal lahir, kalau kalian bingung kok di tanggal lahir nggak ada pengisiannya, karena di data type-nya sendiri dia pun udah otomatis sendiri ya teman-teman. Dia udah menggunakan data type seperti tabel karyawan tadi, jadi kalian nggak perlu pengisian secara otomatis atau mengubah lookup-nya. Di tempat lahir kan di dunia banyak kalian, mungkin kalian ada yang dari luar gitu ya. Jadi kayak pengisiannya otomatis aja, dan dia juga menggunakan text box aja. Baru masuk ke pendidikan, generalnya juga ukurannya nggak jauh-jauh beda sih, hanya 255. Cuma di lookupnya kita menggunakan combo box. Kalau kalian masih bingung atau ketinggalan, gimana sih cara ngubah text box dari combo box? Kalian cukup buka lookupnya, kalian klik bagian display controlnya, dan kalian bisa pilih ini. Kalian bisa klik combo box. Row short type-nya juga sama, value list, dan pengisian row short-nya itu tentang pendidikan yang gak cuma satu ya Kame ya. Betul. Jadi di sini ada TK, ada SD, SMP, bahkan sampai S3. Di pekerjaan juga sama nih, pekerjaan dia juga menggunakan combo box, dan row short-nya ada pelajar, mahasiswa, karyawan, dan IRT. Tapi kalau misalkan kalian punya ide, ada pekerjaan yang kalian ingin masukin, boleh banget nanti diisi sini sendiri ya teman-teman. Nah, kalau udah di foto nih, di foto ini dia nggak bisa nggak diisi dengan otomatis, karena dia bakal ditarik dari foto yang akan kita masukin, tapi itu belakangan ya kami. Ya betul. Di sini saya lupa menjelaskan nih tentang identifikasi tabel keluarga itu apa aja sih. Nah, tabel identifikasi keluarga sendiri itu untuk menyimpan informasi anggota keluarga dari masing-masing karyawan, seperti nama anggotanya, hubungan antar keluarganya, dan tanggal lahirnya. Dan setiap pengisian ini dari awal pun kalian jangan lupa untuk melakukan save terus-menerus dengan Ctrl S, biar nanti kalian bisa membuka tanpa ada pemberitahuan error. Nah, kayak misalkan kita klik nih 2 kali di sini, dan dia akan otomatis di sini. Nama anggotanya juga kalian bebas, hubungannya entah istri, entah suami, entah anak, tanggal lahirnya yang tadi saya bilang di sini otomatis dia akan terbuat seperti ini. Tempat lahirnya juga dia ketik sendiri. Terus kok cuma setengah sih Kak, gimana cara membesarkan? Kalian cukup pencet di sini dan kalian tarik ke kanan, dan dia bakal keluar sesuai dengan teks yang kalian isi. Nah, yang di pendidikan ini nih yang tadi aku bilang, kalau dia itu harus menggunakan combo box supaya tidak perlu lagi ngetik secara manual. Kalian tinggal pencet di sini. Misalkan di sini kan udah ada nama Nanda lah, anggap aja dia adalah hubungannya adalah istri, dan dia itu lulusan S1, kalian bisa S1, dan dia pekerjaannya apa, misalkan dia IRT, atau bisa diubah menjadi karyawan, dan itu
Bisa banget teman-teman. Nah, di sini kita akan masuk ke tabel rekap absen. Sebelumnya tabel rekap absen itu untuk apa sih? Nah, tabel ini itu untuk menyimpan data kehadiran karyawan nih. Nah, dapat berfungsi juga menjadi dasar perhitungan gaji dan evaluasi kehadiran karyawan. Dan untuk tampilan tabelnya seperti ini, ada NIK yang mengikuti tipe data sebelumnya juga pakai angka, lalu ada periode juga pakai tipe data date or time, lalu ada JH di sini, terus ada JS, JI, JA, JL1, JL2, JL3 sampai JL4. Nah, di sini kita akan kasih tunjuk tentang desain view-nya. Seperti kalian lihat di sini ada nick dengan pakai short text. Nah, itu di di nick-nya itu untuk general seperti ini ya teman-teman, pakai ukuran seperti sebelumnya juga. Lalu di lookup pakainya combo box karena kan menarik data di tabel sebelumnya nih. Lalu untuk periode sama pakai date or time. Lalu untuk JH di sini sampai JL4 kami pakainya data number. Nah, kenapa pakai tipe data number? Karena biar di nama fieldnya seperti JH itu kan singkatan dari jumlah hadir, lalu juga untuk JS singkatan dari jumlah sakit dan lainnya. Nah, makanya di sini kami pakainya number gitu. Nah, dan untuk lookupnya dia nggak perlu pakai combo box, dia cuma pakai text box aja ya teman-teman. Kalau udah lagi dan lagi, kalian jangan pernah lupa untuk di save, baru kalian buka apakah udah otomatis kayak gini apa belum. Kenapa tadi di nick itu dia pakainya short text tapi dia pakai combo box? Karena yang tadi di lookup ininya tuh menggunakan combo box, dan di row shortnya tuh bukan value list lagi ya, tapi dia tabel atau query, dan row shortnya tabel karyawan. Kenapa di sini tabelnya karyawan? Karena dia bakal narik data yang udah kita buat di tabel karyawan seperti ini nih teman-teman. Jadi pas di sini kalian gak perlu lagi ngetik secara otomatis seperti ini, kalian cuma cukup pencet ini dan kalian pilih mau siapa. Nah, karena tadi kita nambah ya, ada namanya Kak Medina, bisa kalian klik ini dan tambahin nama Kak Medina. Di sini kalian misalkan periode berapa, bebas kalian mau ketik berapa. Misalkan sekarang kan tanggal anggaplah 25 bulan 1 2026. Nah, di sini bakal otomatis. Nah, jika kehadirannya itu misalkan cuma 23, terus jumlah sakitnya itu 2, atau jumlahnya hanya 1, ininya 0, dan lain-lain itu bebas banget diisi teman-teman. Oke, karena tadi kita udah buat tabel jawab jabatan, tabel karyawan, tabel keluarga, dan rekap absen, kita langsung masuk ke tabel gajian H atau histori gaji. Tapi sebelumnya, terkadang akses itu nggak bisa digunakan kalau ini masih kebuka. Jadi kalau misalkan kalian udah nge-save ini semua, kalian nggak apa-apa, langsung ditutup aja. Takutnya kalau kita masuk ke tabel gajian dan itu dia nggak bisa diproses, itu karena biasanya ada tabel yang kebuka. Jadi kita masuk ke tabel gajian. Caranya juga sama, tetap gimana sih cara tambahin tabelnya, tetap sama, kalian buka create dan kalian pencet tabelnya. Nah, di sini udah ada contohnya nih. Di sini ada ID gaji dan tanggal aja. Terus identifikasi dari tabel gajian H atau histori gaji itu apa sih? Tabel gajian ini berisi riwayat atau arsip penggajian sebelumnya yang digunakan untuk menyimpan data lama agar tidak tercampur dengan periode berjalan. Oke, kita coba masuk ke
settingan di videonya, karena di sini cuma 2 yang udah dibuat. Tanggal tuh tetap pakai date dan dia nggak pernah diubah apapun, dan di general juga kosong kayak gini. Di ID gajinya juga dia nggak perlu pakai combo box, dan dia cuma general lookupnya aja. Jangan lupa untuk terus di save, dan kalau kalian mau ngetes gimana caranya, kalian cuma tinggal buka aja, klik ini dulu tadi. Di sini ID gaji tuh beda ya sama nick, jadi kalian bebas nih mau ngasih angka berapapun, karena di sini cuma kita kasih contoh 001 sampai 003 dengan tanggal yang berbeda. Itu ya nggak apa-apa sebenarnya, cuma kan tadi kita namain 1 orang ya teman-teman. Kalau namain ya udah, kalian cuma tinggal 0024 di sini ya, ambil tanggal 26 bulan 1 2026. Itu aja sih teman-teman. Kalau udah di save lagi. Nah, karena tabel gajian ini udah dibuka, pasti nggak akan nyambung kalau nggak ada tabel gajian aslinya. Karena di sini kan yang dibilang dia cuma sebagai arsipan doang kan ya teman-teman. Jadi kita masuk ke pembuatan tabel gajian. Di sini cukup panjang, dan di sini tuh lebih ke pokok gajinya, uang makannya, uang transportasi, jabatan, dan seterusnya, bahkan sampai ada PPh 21. Jadi mana yang tadi kami bilang kalau PPh 21 atau status itu kan bakal nyambung banget nih ke perpajakan. Jadi ini bakal masuk ke sini juga teman-teman. Nah, tabel gajian sendiri tuh identifikasinya tentang apa sih? Tabel gajian sendiri itu untuk menyimpan data transaksi penggajian karyawan yang berfungsi sebagai pencatatan gaji yang diterima setiap karyawan per periodenya. Terus gimana ya, kita lihat ya, cek settingannya. Settingannya seperti ini, ID gaji, dia tetap menggunakan short text, nick juga dia menggunakan short text. Di sini, oh iya, kita lihat dulu ID gajinya nih. ID gajinya dia pakai apa ya? Oh, dia pakai text box. Berarti kalian nggak perlu otomatis cara manual untuk isinya. Di sini ada nick. Di nick juga menggunakan text box, dan ukurannya tuh nggak jauh-jauh dari 255. Di gaji ini nih sedikit berbeda nih, file size-nya harus dia pakai long integer, karena gaji pokok tuh kan gak mungkin cuma 1 atau 2 angka, makanya kita pakai long integer, dan formatnya adalah currency, dan lookupnya gak pakai text box. Di sini juga kalau kalian bingung N gaji pokok itu apa sih, atau N itu apa sih, nah kalian di sini kita juga udah ngejelasin di sini nih singkatan dari ini. Transportasi juga menggunakan uang makan juga makan long integer. Transportasi juga menggunakan long integer. Nilai tunjangan jabatan juga menggunakan long integer. Jam sosteknya juga menggunakan integer. Lembur juga menggunakan long integer. PPh potongan dan potongan PPh 21 juga menggunakan long integer. Kecuali di total dia tidak perlu pakai format apapun, dan semua dari ini tuh dia nggak perlu pakai combo box dan hanya pakai text box aja. Jangan lupa untuk di save juga, dan kita cek di sini ID gajinya. Kenapa sih 001? Ya karena di tabel gajian sebelumnya kan kita udah buat nih 001, 002 dan seterusnya. Makanya kita harus sesuaiin ini dengan tabel gajian historinya. Nicknya juga kita harus samain nih nick dengan nick karyawan yang sebelumnya kita udah buat. Nah, gajinya yang tadi saya bilang kenapa dia harus pakai long integer, karena gaji karyawan kan gak mungkin cuma 1 atau 2 angka, jadi sebisa mungkin harus pakai long integer. Nah, tadi kan kita nambahin 1 orang, jadi kalau pengisiannya cuma ya udah tinggal gini aja, 99004. Gaji pokoknya kira-kira 3 juta ya. Terus uang makannya dia nggak dapet, tapi dia uang transportasinya dapatnya mungkin sekitar 250.
uang lembur yang nggak ada, potongannya belum diisi, ya bebas sih. Kalau udah, jangan lupa untuk di-save. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan selanjutnya, nah kalian bisa nih buka satu-satu semua tabel yang udah kita buka. Pastikan aja seperti ini. Nah, dari ke-6 tabel ini, kakak lupa kasih tahu. Mungkin kalian bingung di bagian design view-nya kok ada ikon kunci ya di beberapa tabel gitu. Nah, ikon kunci ini sebenarnya apa sih? Nah, ini itu ada sebutannya primary key sama foreign key kalau diakses. Nah, kalau primary key itu kunci utama yang bersifat unik di setiap tabel. Nah, itu dipakai untuk bedakan setiap record. Kalau yang foreign key atau yang tidak ada atribut kuncinya itu lebih atribut pada tabel lain yang bisa mengacu pada primary key di tabel induk gitu. Makanya di sini kami tidak pakai ikon kunci di semua tabel, jadi hanya di beberapa saja gitu. Nah, tadi kan udah dibahas nih tentang primary key sama foreign key. Nah, sekarang kita bisa masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai pembuatan relasi. Nah, untuk membuat relasi, kita tutup dulu nih semua tabel yang sudah dibuat. Seperti ini. Nah, selanjutnya kita ke create yang ada di atas. Database tools. Lalu di sini ada relationships. Kalian bisa klik itu, lalu di sini kan kosong ya. Kalau ingin menambahkan semua tabel yang sudah kita buat tadi, maka kalian bisa seret aja, atau di atas di situ kan ada add tables. Nah, kalian bisa mana aja mau klik itu atau seret aja. Nah, di sini harus dimunculkan semua tabelnya nih biar bisa dibuat relasinya gitu. Nah, kalau sudah, nanti tampilannya akan seperti ini. Mungkin ini cuma sedikit berantakan ya teman-teman. Dan ini sebenarnya kan yang karena kita udah bikin datanya, jadi kan dia kayak udah otomatis kayak kebuat gitu. Maaf ya, ini agak berantakan, sebentar ditutup dulu. Nah, ini adalah tampilan jika sudah dirapikan nih semua tabel biar terlihat jelas hubungan dari tabel satu ke tabel lainnya nih. Nah, gimana sih cara buatnya tali seperti ini? Sama nih kayak tadi, kalian buka database tools-nya, kalian pencet relationship-nya, kalian tarik tabel-tabel ini, mau diseret boleh, dari menu edit tadi juga boleh, dan ini kita tarik dari tabel gajian ke tabel H. Nah, di sini bakal ada tampilan untuk mengatur nih settingan hubungannya apa, apakah one to many atau many to many. Nah, kalau one to many berarti kalian tinggal checklist aja nih yang ini. Lalu bisa klik create. Dan tampilannya seperti ini ya teman-teman, sama dengan hasil yang seperti ini, kurang lebih kayak gitu aja, cuma ditarik tarik aja.